Ningsih, asal dari Kabupaten Sukabumi dan salah satu mahasiswa keperawatan di STIK PPNI Jawa Barat di Bandung. Nah, STIK PPNI itu apa sih? Nah, STIK PPNI itu singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, jadi aku sekarang semester 4 nih, dan insya Allah lanjut semester 5. Doain ya teman-teman, semoga kuliah aku lancar. Nah, di sini aku mau berbagi 5 alasan kenapa aku masuk kuliah keperawatan. Nah, sebelum itu teman-teman bantu aku buat kembangin channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar saat aku ada video baru teman-teman bisa langsung nonton. Makasih ya sebelumnya. Nah teman-teman, alasan yang pertama kenapa aku masuk kuliah keperawatan, karena dulu saat aku kelas 1 SMP aku pernah dirawat di salah satu rumah sakit karena aku usus buntu dan diharuskan untuk operasi. Nah setelah aku udah operasi, nah aku kan dirawat tuh selama 3 hari kalau nggak salah, dan ada salah satu perawat yang emang dia tuh baik banget, udah baik, ramah, sopan, cantik lagi, dan emang dia tuh selalu senyum. Kalian bayangin deh, sekarang udah jarang banget perawat yang emang punya attitude yang kayak gitu. Gak banyak perawat di kita, khususnya di Indonesia, perawat yang judes, ketus, garang, terus kalau masuk ruangan tuh bibirnya monyong ke depan lagi. Itu kan gak baik ya, karena perawat itu kan emang harus selalu tersenyum, sopan, terus juga ramah. Kenapa? Ya karena aku ngerasain sendiri ketika kita dirawat oleh seorang perawat yang emang dia memberikan sedikit kebahagiaan kepada kita, karena sebuah senyuman itu bisa membuat seseorang bahagia kan, setidaknya menambah sedikit kebahagiaan, dan itu tuh emang ke kitanya mood dan cepet buat sembuhnya ya, ketimbang kita dirawat oleh perawat yang emang dia tuh judes, ketus, kan jadi males ya ke kitanya juga, jadi apa sih gitu kan, jadi males deh gitu dirawatin juga. Terus bisa juga kan menghambat ke kesembuhan kita, karena sebuah senyuman itu bisa memberikan kebahagiaan ya walaupun kecil kepada setiap orang, dan senyuman juga adalah sebuah ibadah. Nah jadi suatu saat ketika aku kerja, aku jadi perawat, aku pengen menjadi orang yang memberikan setidaknya sedikit kebahagiaan hanya dengan sebuah senyuman. Dan juga aku pengen menjadi perawat yang memang kayak perawat yang tadi aku ceritain, ramah, sopan, jadi orang gak males dirawat sama aku. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa menjadi perawat seperti dia kelak. Nah teman-teman, alasan kedua kenapa aku kuliah keperawatan, karena aku ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku kelak. Nah, bukan berarti aku menyudutkan teman-teman yang emang kuliahnya bukan di ranah kesehatan atau di khususnya keperawatan, tidak. Dan juga aku tidak menyudutkan teman-teman yang emang enggak kuliah tidak bisa menjadi ibu yang baik, enggak. Tapi di sini aku punya alasan sendiri, karena yang pertama aku emang kurang dalam hal ilmu dan aku belum siap ketika aku harus menjadi ibu, karena ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita kelak. Nah yang kedua, kenapa aku ambil perawat menjadi alasan agar aku menjadi ibu yang baik, karena di keperawatan sendiri kita nggak cuma belajar melulu tentang hal-hal yang menjurus ke keperawatan aja, enggak, tapi di keperawatan juga kita belajar bagaimana komunikasi yang baik kepada anak kecil, bagaimana komunikasi yang baik kepada orang tua, lansia, dan bagaimana cara menghadapi dari mulai anak-anak umur 0 bulan sampai dia dewasa. Dan juga kita belajar
dari segi psikologinya, belajar gizi juga, dan insya Allah kita bisa menerapkan ilmu kita dalam keluarga kita agar menumbuhkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang emang kuliahnya di luar ranah kesehatan, enggak, kalian tetap bisa menjadi ibu yang baik, tergantung kepada diri kalian sendiri mau atau tidak, dan apakah teman-teman masih mau belajar untuk jadi ibu yang baik atau tidak. Karena pada dasarnya semua ibu itu baik, semua ibu itu ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dan juga suaminya kelak. Nah teman-teman, alasan ketiga kenapa aku kuliah keperawatan, karena perawat itu salah satu profesi yang kerjanya emang fleksibel. Kenapa? Karena perawat itu shift-shiftan kan, jadi kerjanya itu nggak emang 24 jam, nggak dari pagi pulang sore, jadi kita ada waktu untuk keluarga. Nah kalau gitu kenapa nggak jadi guru aja? Guru juga kan nggak 24 jam, kadang dia abis tidur juga udah pulang gitu. Ya karena balik lagi ke alasan kedua aku, karena aku ingin mengambil ilmu di keperawatan ini untuk membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, untuk waktu kerja yang fleksibel ini, jadi aku tuh emang gak mau suatu saat aku bekerja yang emang lupa sama keluarga, lupa ngurus keluarga. Karena pada dasarnya wanita itu harus kembali lagi ke dapur, ya maksudnya bukan berarti nggak boleh jadi wanita karir, tapi memang harus kembali lagi ke kewajiban utamanya untuk menjadi istri yang berbakti kepada suami dan juga menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya yang emang selalu ada. Nah kita bayangin gini deh, kita misalkan kebagian shift pagi misalkan sampai jam 2. Nah kita ada waktu tuh buat beres-beres atau masak atau kita bermain sama anak-anak. Dan kalau misalkan kita kebagiannya shift siang, kita bisa tuh beres-beresnya dari pagi, masak dari pagi, nyuci, nyetrika dan lain-lain. Seenggaknya ketika kita bekerja kita nggak lupa kewajiban kita ketika di rumah. Itu alasannya. Nah teman-teman, alasan keempat kenapa aku masuk kuliah keperawatan, karena aku ingin menolong banyak orang. Karena perawat itu adalah pekerjaan yang mulia. Kan guru juga pekerjaan mulia, dan semua pekerjaan paling mulia. Ya betul sekali. Tetapi kita di sini lebih ke sosialisasinya. Kita membantu, emang benar-benar membantu banyak orang tuh dari segi kesehatan, psikis, sosial, dan juga spiritual. Kenapa? Ya karena aku juga belajar di semester 1 bahwa seorang perawat itu bukan cuma hanya memberikan asuhan keperawatan aja, tapi emang kita itu memberikan semangat untuk pasien-pasien yang sedang sakit agar cepat sembuh. Terus juga kita menolong, misalkan pasiennya nggak bisa jalan kita bantu. Terus kita juga ada segi komunikasi yang emang dari komunikasi itu kita belajar sosialisasi dan kita belajar untuk mengerti pasien-pasien kita itu seperti apa, dan dari komunikasi itu kita akan lebih dekat. Dan bahkan ada sebuah cerita juga, perawat yang dekat banget sama pasien, dia bisa sampai pasiennya cerita banyak hal, berarti itu kan si pasiennya percaya ya sama perawat hanya dari segi komunikasi. Nah aku juga ingin suatu saat menolong banyak orang, khususnya untuk keluarga aku sendiri. Ketika keluarga aku ada yang sakit, seenggaknya aku bisa ngerawat keluarga aku sendiri karena ilmu yang aku dapat saat kuliah. Nah buat teman-teman yang masuk di dunia kesehatan ataupun enggak, tetap semangat karena kalian adalah generasi-generasi yang bermanfaat untuk bangsa kita Indonesia. Jadi tetap semangat, belajar terus agar kita bisa menjadi wanita yang tidak hanya meminta uang,
kepada suami kita, dan tidak hanya berdiam diri di rumah tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, alasan kelima kenapa aku kuliah keperawatan, karena aku ingin mencari ilmu yang luar biasa. Aku dulu anak SMA dan ada di lingkungan pondok itu sambil pesantren, ya otomatis pengetahuan kita itu nggak seperti teman-teman yang emang sekolah umum. Dia kan bisa pegang gadget dan banyak hal, mungkin informasi yang mereka dapat dari gadget yang mereka punya. Nah, jadi aku tuh emang dari kelas 2 SMA tuh emang pengen banget jadi perawat. Ya karena alasan yang pertama tadi termotivasi, terus yang kedua aku mikirnya perawat itu emang cocok khususnya buat perempuan gitu, karena sistem kerjanya juga yang fleksibel, terus ilmunya suatu saat bisa kita terapin di keluarga kita. Dan ternyata setelah aku masuk ke perawatan emang banyak banget yang kita pelajarin, bukan cuman ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keperawatan aja, enggak. Kita banyak belajar banyak hal, seperti kita belajar psikologi. Nah, bagaimana kita cara menghadapi seseorang, khususnya seperti lansia, anak kecil, dan bahkan dewasa. Terus kita belajar komunikasi yang baik, seperti apa sih saat kita berhadapan dengan pasien yang beda usia, khususnya kayak anak kecil, gimana saat menghadapi lansia. Terus juga kita belajar ilmu gizi, farmakologi, yang farmakologi identiknya dipelajari oleh teman-teman yang emang kuliah di farmasi kan. Nah, terus ilmu gizi juga bisa kita dapetin di keperawatan, yang seharusnya emang itu ada di bagian teman-teman yang kuliah di ahli gizi. Pokoknya banyak lagi yang dipelajari. Intinya aku ingin mencari ilmu yang kelak bisa aku terapin untuk diri aku sendiri dan juga keluargaku kelak. Nah, buat teman-teman yang kuliah di keperawatan, tetap semangat. Aku tahu gimana beratnya kuliah keperawatan itu dan emang luar biasa banget, banyak bebannya, gak semudah yang teman-teman lihat. Kerjanya cuma ganti infusan dan lain-lain. Pokoknya nikmati prosesnya, insya Allah suatu saat kalian akan sampai pada cita-cita yang teman-teman impikan. Nah, doain terus ya teman-teman, semoga kuliahku lancar dan aku bisa kuliah profesi juga. Pokoknya itu alasan kenapa aku masuk kuliah keperawatan. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman khususnya perempuan yang bingung mau masuk kuliah apa dan menimbang lagi untuk masuk perawatan. Insya Allah dibantu dengan 5 alasan yang emang ada di dalam diri aku sendiri. Nah, cukup sekian video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, karena ini insya Allah bermanfaat banget, berbagi pengalaman agar memberikan pencerahan ke teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.